Perkenalkan, nama kakak Kak Catherine. Oh iya, adik-adikku Kak Catherine sendirian ya? Aduh, mana sih temannya Kak Catherine ini? Oh, tada! Ada Kak Bara. Hai Kak Bara, kita nggak berdua doang kan ya? Iya. Pemusiknya juga lah. Ada pemusiknya kira-kira siapa ya? Adik-adik, ada yang tahu nggak sih? Tapi kayaknya adik-adik udah pada kenal deh namanya deh. Pasti kenal lah ya. Iya. Oke, kita panggil. Sama-sama ya, kita 1, 2, 3. Kak Ina. Ini loh adik-adik yang selalu temenin kita untuk pemain musiknya. Iya, pemain musiknya. Kak Jadi Ina. kalau adik-adik ketemu di jalan atau di gereja, bisa sapa Kak Ina juga ya. Kak Catherine atau Kak Bara. Oke? Oke. Nah, adik-adik udah mandi belum? Udah sikat gigi belum? Udah siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti siap dong. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita mau sapa dulu nih adik-adiknya. Ayo, Bener siapa nih Kak Bara? Dari sektor 1 ada Rafael, ada Zara, ada Valeska, ada Rowena, ada Zepanya. Oke, di sektor 2 ada Justin, Aldo, Rere, Kalista, Sadewa, sama Oke, Rachel. Sektor 3 ada Gaby, Noel, dan Irene. Oke, di sektor 4 ada Joel, Joshua, Cleon, Desha, Keke, Jessica, Yohanes, Amanda, Diandra, Maira, Lona, dan Jeremy. Wah, banyak ya Kak? Sektor Banyak 4. banget ya, Kak. Sektor 5 ada Jojo dan Reina. Oke, di sektor 6 ada Benaya, Yoel, dan Gilbert. Di sektor 7-9 ada Mignea, Briana, Derby, Zena, Brian, Raihan, Christabel, dan Kenzie. Oke, di sektor 8 ada Darius, Edgar, Anna, Gevi, dan Matthew. Oke, sektor 10 ada Mita, Levan, Vero, Rachel. Oke, di sektor 11 ada Mika, Shalom, Albert, Alan, Jonathan, Dori, dan Clara. Oke, sektor 12 ada Tessa, Gaby, Desire, Emma, Monica. Dan di sektor 13 ada Shalom, Ilori, Marvel, Kristo, Kana, Darren, Revel, Karen, Clarissa, Rena, Gracia, Grace, dan Gloria. Ada lagi nih Kak, Kalisa, Iya. Kevin, Darel, Tania, Matt. Matthew, Lucas, Oke. Henry, Mark, Willy. 14, sektor 14 ada Matthew, ada Boaz, ada Ovel, ada Anna, Hana. Hosea, Sharon, Darren, Joseph, dan Myra. Oke, sektor 15 ada Rachel dan Karen. Dan sektor 16 ada Bevan dan Axel. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita akan menyanyikan satu pujian. Tunggu dong Kak, Betul. kita mau saat teduh Oh iya, betul. Kita mau saat teduh dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, baru nih Kak. Iya, kita akan mengangkat pujian yang berjudul Opa-opa, Oma-oma. Ayo adik-adik berdiri. Oke, anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes. Kak Ina. Opa-opa, oma-oma, tante-tante, om-om, pemuda yang pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut,
adik-adik, kita mau doa pembuka nih. Oke, kita siapkan hati kita. Kita mau doa pembuka. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin kabar berdoa ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Di pagi hari ini, kami anak-anakmu ingin bersekutu dengan Engkau. Tuhan, siapkanlah hati kami untuk kami beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita masuk di pembacaan Mazmur, kita akan menyanyi dari KC 176. Allah adalah kasih. Oke, Kak Ina. Oke Kak, sekarang kita siapin Alkitab kita. Kita mau membaca Mazmur. Iya, kita akan membaca Mazmur. Kita baca Mazmur dari mana, Kak? Oke, pembacaan Mazmur kita pada hari ini dari Mazmur 94 ayat 12 sampai 16. Kita akan membacanya secara responsoria. Oke. Kabara akan membaca yang keluar dan Kak Catherine dan adik-adik baca yang tercetak ke dalam. Oke. Udah siap belum adik-adik Alkitabnya? Oke, Mazmur 94 ayat 12 sampai 16. Kabar baca ya. Berbahagialah orang yang kuhajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Oke, demikianlah Mazmur firman Tuhan pada hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita baca hafalan, kita akan ada kesaksian pujian. Dan untuk adik-adik yang mau nyanyi atau kesaksian pujiannya, bisa menghubungi kakak-kakak layan yang ada di PA Jatipon. Ayo yuk disiapin dulu. Oke, untuk ayat hafalan Mbak Tita dan Teka ambil dari Hosea 6 ayat 1a. Oke, kakak ulangin lagi ya. Hosea 6 ayat 1a. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Gampang banget kan adik-adik? Iya, gampang banget Kak. Coba sekali lagi Kak, ulang. Oke, coba ulangi Kak. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Oke, hafalin ya. Ayo hafalin.
salin dan kirim videonya. Oke, sekarang kita ke anak kecil dan anak tanggung nih. Terambil dari Amsal. Amsal berapa Kak? Amsal 3 ayat 12. Iya benar banget. Amsal 3 ayat 12. Oke. Kabar baca ya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Oke, sekali lagi ya. Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Oke? Jangan lupa adik-adik tag ke sosial media PLKPA Jatipon di Instagram dan Ya, benar di banget. Facebook atau ke semua kakak-kakak lainnya ya yang ada di pos. Oke? Oke. Ya, adik-adik, sebelum firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu. Oke, terambil dari Kidung Ceria 137. Senang ku baca Alkitab. Kak Ina. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik? Wah, luar biasa. Puji Tuhan semuanya sehat-sehat aja ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Sudah siapkan Alkitabnya? Nah, nanti adik-adik boleh minta tolong sama mamanya, papanya, atau kakaknya. Minta tolong bukakan dari Hosea. Hari ini pembacaan kita dari kitab Hosea. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Sudah? Hosea ini ada di Perjanjian Lama ya. Kalau sudah didapat, adik-adik boleh Alkitabnya tetap terbuka. Nah, boleh taruh dulu. Dan sekarang kita akan masuk dalam doa. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Jika aku berdoa, kulipat semuanya. Nah, sekarang kita berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, saat ini sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dari kitab Hosea ya. Oh ya, Kak Evi nggak sendirian. Hari ini Kak Evi ditemani sama Dodo. Hai Dodo. Hai Kak. Nah Dodo, tadi kita sudah membaca Alkitab dari kitab apa tadi? Kitab Hosea. Oh iya, benar ya teman-teman ya. Dari kitab Hosea. Nah tapi sebelum kita bercerita tentang Hosea,
Kak mau bertanya sama adik-adik, siapa di sini pernah dimarahin sama papa mamanya, atau mungkin sama ibu guru, atau mungkin sama kakak layan? Ada? Aku. Oh, tunggu. Oh, adik-adik ada. Oh, Dodo juga pernah dimarahin? Pernah. Sama siapa? Sama mama. Kenapa memangnya, Dodo? Aku main bola di dalam rumah. Terus kena gelas, jadinya Oh, pecah. makanya mama marah ya. Tapi Iya. Dodo, sebenarnya mama itu mengingatkan Dodo, karena kalau gelasnya pecah nanti bisa berbahaya. Nanti kakinya Dodo bisa terluka berdarah. Mau? Enggak. Tidak. Iya, jadi mama Dodo itu sayang sama Dodo, diingatkan agar Dodo mainnya jangan di dalam rumah kalau main tendang-tendang bola. Oke, Dodo? Oke, Kak. Oke. Nah, adik-adik, Kak Evi juga punya cerita nih tentang Kaleb. Ada apa dengan Kaleb? Kita nonton videonya sama-sama yuk. Hukuman itu tanda sayang. Amsal 3 ayat 12. Suatu hari, Kaleb sedang bersedih di dalam kamar karena papanya habis memarahi dia akibat dia melakukan kesalahan. Dan kemudian Mama Kaleb pun masuk ke dalam kamar. Kaleb, kamu kok di kamar saja? Aku lagi dihukum papa. Oh gitu. Kamu tahu kan sebenarnya papa sayang sekali sama kamu. Kaleb, ingat tidak? Dulu kita pernah menanam pohon. Oh. Pohon kita tumbuh dengan cepat ya. Karena kita rajin menyiraminya. Sehingga pohon kita tumbuh dengan cepat. Tapi kan pohonnya jatuh. Nah, terus apa yang dilakukan oleh papa? Papa ikat pakai tali. Apa talinya buat pohonnya sakit? Tidak, Ma. Pohonnya jadi kuat dan berbuah. Betul. Ya benar, Kaleb. Tuhan sama papa juga kadang menegur kamu dan juga kita. Ingat tidak? Di Amsal 3 ayat 12 dikatakan Tuhan menegur. Tuhan menegur orang yang dia sayangi. Benar, Kaleb. Nah, sekarang Kaleb pergi ke tempat papa ya. Papa. Ups. Ada apa, Kaleb? Maafin Kaleb ya, Pak. Aku sayang papa. Kalau hukuman itu tanda sayang, berarti papa sangat sayang sama aku. Iya, Kaleb. Ya, adik-adik, tadi kita sudah nonton video tentang Kaleb. Siapa? Kaleb. Iya, Kaleb. Kaleb itu kenapa dalam video itu? Apakah dia senang atau dia lagi sedih? Sedih lah. Iya, lagi sedih karena dia dimarahi oleh papanya. Karena apa? Karena Kaleb tidak dengar-dengaran. Ya, akhirnya dia dihukum sama papanya. Tapi kemudian mamanya mengingatkan bahwa kalau papanya menegur itu bukan berarti benci, tapi sayang sama Kaleb. Demikian juga dengan adik-adik di rumah. Kalau papa mamanya atau kakak layan atau juga guru-gurunya menegur, adik-adik jangan sedih, karena adik-adik ditegur itu karena mereka sayang kepada adik-adik semua, gitu adik-adik. Nah, satu lagi, mamanya bilang bahwa di Amsal 3 pasal 12 dikatakan bahwa Tuhan akan menegur kepada apa? Orang yang dikasihinya. Benar ya adik-adik, dalam Amsal tadi dikatakan bahwa Tuhan akan menegur kepada orang yang dikasihinya. Ya, adik-adik sama seperti cerita hari ini tentang Hosea. Siapa? Hosea. Ya, Hosea. Hosea itu adalah seorang yang setia dan taat kepada Tuhan. Oh ya, Hosea itu mempunyai arti loh, namanya ada arti, namanya yaitu keselamatan. Iya, artinya adalah keselamatan. Ya adik-adik di rumah, jadi Hosea artinya adalah keselamatan. Hosea diutus oleh Tuhan, yaitu untuk menegur orang-orang umat Israel agar mereka mau bertobat. Aduh, kenapa lagi ya dengan umat Israel? Ternyata mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dengan
menyembah berhala atau menyembah patung, boleh tidak? Enggak lah. Iya, nggak Nggak boleh ya, Nggak boleh. adik-adik. Makanya adik-adik, jadi kenapa jadi Tuhan menjadi sedih, dan karena Tuhan ditinggalkan oleh bangsa Israel, mereka berbuat yang tidak baik. Karena itu, karena Allah marah, Tuhan marah, maka Tuhan menghukum mereka. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, sehingga Tuhan akan membebaskan dosa kita asalkan kita mau bertobat. Tahu artinya bertobat? Bertobat itu artinya tidak mau mengulangi perbuatan yang tidak baik lagi dan berjanji untuk berbuat yang baik. Ya, Dodo ya? Oh gitu, Iya. Kak. Jadi harus berbuat yang baik. Nah, untuk itu adik-adik, kita ini harus supaya dekat kepada Tuhan, kita harus mengenal Tuhan Allah, Tuhan kita ya. Kita itu harus mengenal Allah, Tuhan kita, sama seperti kita mengenal orang tua kita, papa mama kita, ya kan? Iya. Nah, jadi Dodo kalau dinasehati ngambek. Nggak mau lagi, nggak mau gitu lagi sekarang. Sekarang harus berterima kasih, soalnya artinya mereka sayang sama kita. Benar ya adik-adik. Jadi kalau dimarahi atau ditegur sama mama papanya, jangan langsung marah atau malah sedih. Aduh, mereka benci aku ya. Tidak, tapi karena mereka Sayang. Benar, karena mereka sayang. Dan papa mama kita, bahkan Tuhan ingin agar kita hidup dalam Tuhan untuk berbuat yang baik ya. Nah, Allah kita tadi dibilang Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Karena itu, tapi adik-adik, karena kasih Allah, maka kasih Allah itu dapat berupa penghukuman. Jadi kalau misalnya dia tidak setia pada Tuhan, maka Allah akan sedih dan Allah akan menghukumnya. Nah, dengan cara Tuhan. Karena itu, adik-adik, kita harus apa tadi? Tekun dalam mengenal Tuhan. Nah, sama seperti dengan oma opa kita, adik-adik. Siapa yang di sini punya oma opa? Iya. Siapa yang manggilnya opung? Oh, ada juga yang manggil yang tiangkung. Iya, atau juga disebut kadang kita manggilnya kakek atau nenek. Nah, oma opa kita, adik-adik, itu mereka juga tekun dalam mengenal Tuhan. Jadi bahkan dari kecil, mungkin ada di antara oma opa kalian yang masih kecil udah ikut sekolah minggu loh, Dodo. Iya. Karena oma opa kita waktu itu juga ingin mengenal Tuhan. Jadi ada yang mungkin dari sekolah minggu jadi belajar, gimana cara berdoa, gimana caranya memuji Tuhan, gimana rajin supaya baca Alkitab. Di Alkitab dibilang ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, karena itu adik-adik kita bisa meniru dari oma opa kita. Bulan lalu kita kan merayakan HUT Pelkat PA, Kalayan ya, pelayan anak. Nah, sebentar lagi tepatnya tanggal 12 nanti, besok itu kita akan merayakan HUT Pelkat PKLU. Ya, PKLU itu untuk kaum lanjut usia. Ya, jadi seperti oma opa, opung, yangti, yangkung. Nah, itu akan merayakan HUT Pelkat PKLU, Dodo. Gitu. Iya. Dodo pernah nggak berdoa sama oma opanya? Pernah lah. Pernah. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Ada mungkin di antara adik-adik yang suka memuji Tuhan bersama opa-opanya, sambil opanya main gitar atau main organ. Wah, seru ya. Apalagi siapa di sini yang suka dibacakan tentang tokoh Alkitab, dibacakan Alkitab sama opanya? Wah, Dodo juga. Teman-teman di rumah juga. Wah, senang ya punya oma opa seperti itu. Karena apa? Oma opa mau mengajarkan kepada adik-adik sebagai cucu-cucunya agar mau tekun dalam mengenal Tuhan. Iya. Nah, caranya gimana sih supaya kita mengenal Tuhan dengan baik? Harus apa? Rajin Berdoa. ya, rajin berdoa, rajin Memuji Tuhan. memuji Tuhan, seperti tadi main musik sama oma opanya. Dan juga rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Jadi kita boleh tiru apa yang dilakukan oleh oma opa kita di rumah ya adik-adik. Dan satu lagi,
Jadi kalau misalnya dimarahi atau ditegur sama mama papanya atau sama gurunya atau sama kakak lain, harus bagaimana? Harus ngambek? Enggak. Tidak boleh Nggak ya. boleh gitu Nggak boleh lagi. karena kalau ditegur berarti kita Disayang. disayang, sama seperti Tuhan. Tuhan juga menegur umat Israel karena Tuhan mengasihi umat Israel. Karena itu Tuhan ingin agar umat Israel bertobat dan hidup dalam apa? Hidup di dalam Tuhan, yaitu dengan mengenal Tuhan. Sama seperti tema kita hari ini, yaitu apa? Aku mau tekun mengenal Tuhan. Siapa yang mau mengenal Tuhan lebih dekat? Ada. Oh iya, dan semuanya pastinya ya, puji Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, apapun dalam kehidupan kita, kita harus apa? Tetap setia dan taat kepada Tuhan, dengar-dengaran, dan yang pasti apa? Tidak boleh marah kalau ditegur ya adik-adik. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan kita. Amin. Nah adik-adik, aktivitas untuk minggu ini kita akan membuat seperti ini. Lihat. Nah, karena apa? Karena dalam rangka HUT Pelkat PKLU kaum lanjut usia. Nah, kita akan membuat hati berwarna orange ya. Terus kita buat lingkaran nih. Ada gambar opa dan juga ada gambar oma. Lalu kita tulis nih, aku mau apa? Aku mau tekun mengenal Allah seperti oma opaku. Dan di atasnya ujungnya jangan lupa ditulis selamat ulang tahun Pelkat PKLU. Oh ya, satu lagi. Tadi adik-adik besok ya, pas di ulang tahun dalam rangka HUT Pelkat PKLU, adik-adik boleh kasih ini ke oma opanya ya Dodo ya. Nah, Dodo kasih ini ke oma opanya. Nanti aku bikin juga. Aku kasih deh. Iya, dan jangan lupa karena ini ada ayat hafalan, adik-adik baca dulu, ingat-ingat ayat hafalannya seperti apa. Jadi kalau ditanya oma opanya bisa ya. Yuk kita kerjakan sama-sama. Nanti adik-adik boleh kirim di medsosnya Pelkat PA atau kirim ke kakak layarnya ya. Oke. Oke adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Apakah tadi temanya? Tekun mengenal Allah. Oh iya adik-adik, ada yang tahu nggak sih? Nanti ada yang berulang tahun loh. Siapakah yang ulang tahun? Itu loh dari Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Oh iya, bener Ya, banget. makanya tuh Kak Catherine makainya yang agak yang jadul-jadul, vintage gitu. Iya, kamera enggak ya? juga. Iya. Ya, kamera. Gitu Ya, deh. boleh lah. Boleh ya. Oke. Jadi kita itu harus juga mengasihi opa-oma kita. Iya. Jangan marah-marah sama opa-oma. Misalkan kayak opa-oma kurang pendengarannya atau apa, adik-adik harus sabar ya. Harus Kita terus harus melayani belajar juga. opa dan oma. Betul. Kita harus belajar seperti oma kita, Betul. melayani Tuhan Betul. sampai usia Lanjut. Betul banget adik-adik. Iya. Oke. Setelah firman Tuhan kita akan menyanyi dari KC 22 Besarlah Kasih Bapakku. Ayat 1 dan 4. 4. Oke? Kak Ina. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, kurniakan terima kasihku kepadamu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin berucap syukur. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada kami, terutama gereja GPIB Jatipom. Berkatilah Bapak Pendeta Samuel Karinda dan
Ibu Pendeta Amperiana Muru. Tuhan juga berkatilah guru sekolah minggu kami, kakak layan yang sudah mengajar firman Tuhan kepada kami. Berkatilah juga bangsa negara kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami masing-masing dan oma opa kami masing-masing. Tuhan, berikanlah kesehatan kepada orang-orang yang ada di rumah sakit dan yang sakit. Berikanlah mereka kesembuhan dan jauhilah mereka dari virus corona atau COVID-19. Tuhan, berkatilah juga anak-anak GPIB Jatipon, ATK, AT, dan anak kecil dari sektor 1 sampai sektor 16. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk gereja dan IMPA online kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati gereja dan kegiatan IMPA online kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar bisa terus mengikuti IMPA online untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sekarang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus segera bantu pulihkan negeri kami ini Tuhan, agar kami semua dapat berkegiatan di luar Tuhan seperti sedia kala, dan juga adik-adik yang di rumah dapat bertemu teman-temannya kembali dan bersekolah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik Luther Tobing yang dalam masa pemulihan ya Tuhan Yesus. Engkau berkati dia Tuhan Yesus, Engkau berikan dia kesembuhan dan kesehatan agar dapat bermain dengan teman-teman seumuran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik ya dan kakak-kakak yang sedang berulang tahun. Ada Miguel Ponggawa, Zevanya, Sharon Damamain, Dov Yohanes Kaunang, Michael Nanuru, dan Kaina. Tuhan Yesus, inilah nama-nama yang sedang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau berikan umur panjang dan kesehatan untuk mereka, dan lindungi papa mama atau keluarganya semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Kami akan berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita persembahan, disiapin dulu ya uang persembahannya. Oh iya, untuk persembahan adik-adik bisa titip ke papa mama atau ditransfer di bawah ini ya. Di bawah ini. Oke, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Oke, Kak Ina.
persembahan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, untuk memuliakan dan memuji nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita akan lanjutkan nyanyian kita. Kita mau mengakhiri ibadah kita Mengakhiri nih. ibadah kita. Iya, betul banget adik-adik. Udah selesai ya. Iya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita menyanyi dari KC 267. Siapa yang berpegang bait 1 dan 5. Oke, Kak Ina. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Kita mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ya, baiklah adik-adik. Tadi adik-adik kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Kita juga sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita akan tutup ibadah kita di hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah pimpin sertai ibadah kami di hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini di hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk lebih mengenal Engkau dan juga menjadi anak-anak yang setia dan taat akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berilah kami semua kesehatan, kekuatan agar minggu depan kami juga dapat mengikuti Impact kembali. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.